Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih berkenan memberikan kesempatan pada kita untuk bertemu, dan mudah-mudahan pertemuan kita ini benar-benar yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu pertanyaan lagi yang memang seharusnya kita jawab dengan jawaban yang sederhana. Pertanyaan itu terkait dengan bagaimana diri kita itu seharusnya berada dalam sikap yang benar di dalam hidup. Nah, sikap yang benar itu seperti apa? Nah, inilah yang mestinya kita coba untuk kita ternyata sederhana. Sikap yang benar itu adalah sikap yang pada akhirnya melahirkan tindakan-tindakan yang insya Allah tepat dan bisa memberi manfaat. Sehingga di dalam bahasa agama itu ada yang namanya sidik. Sidik itu kejujuran. Kejujuran itu adalah awal dari segala kemungkinan kita untuk membangun tindakan yang baik dan bermanfaat. Ada satu ayat yang beberapa kali saya coba lalu saya telah, yaitu ayat yang terdapat di dalam surat At-Taubah ayat 43. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadhibin. Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka untuk tidak berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar dalam keuzurannya dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta. Ayat ini, kata para ulama, adalah sebuah ayat yang turun berkenaan dengan orang-orang munafik yang pada waktu itu minta izin kepada Rasulullah, yang izinnya itu sekedar basa-basi untuk tidak pergi berperang ketika umat Islam sedang berkehendak atau mempersiapkan peperangan dengan orang-orang kafir. Padahal kita sudah bisa menduga mereka tidak akan tetap bersama-sama orang-orang Islam untuk berperang. Dan pada saatnya mereka justru akan menjadi duri dalam daging ketika ikut berperang. Ibnu Jarir misalnya di dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, di 11 halaman 477 menyatakan, ada dua hal yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau tidak diperintahkan untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tersebut, yaitu beliau mengizinkan orang-orang munafik untuk tidak berangkat berperang, dan beliau mengambil tebusan dari para tawanan yang ditawan. Lalu disinilah Allah menurunkan firman-Nya, semoga Allah maafkanmu. Mengapa kamu beri izin kepada mereka untuk tidak berperang? Nah, ini kajian yang sempat saya coba untuk saya pelajari dari kitab Tafsir At-Tabari. Para jamaah yang dirahmati Allah, orang munafik itu adalah orang yang jauh dari kejujuran. Dan kejujuran itu bagi orang munafik adalah sesuatu yang teramat mahal. Bahkan terlalu sulit kita mencari orang yang jujur ketika sikap nifaq kemunafikan itu sudah ada pada dalam diri orang yang disebut munafik itu. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad SAW, berbahaya orang munafik itu kalau mereka itu diwaspadai. Nah, orang munafik itu sampai hari ini pun ada, dan kenyataan itu harus tahu bahwa
di antara sekian banyak orang di antara kita itu ada yang terkena penyakit nifak itu. Sehingga bahkan mereka itu seringkali justru menjual apa yang dikatakan sebagai kejujuran itu untuk mencitrakan dirinya sebagai orang-orang yang jujur. Jualannya di dalam bualan mereka itu kejujuran. Dan pada saatnya mereka itu ketika hidup memiliki sikap yang tidak tepat untuk bisa hadir di tengah masyarakat yang sangat membutuhkan kejujuran. Nah, terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari para jamaah tentang bagaimana kita harus bersikap, saya sampaikan kejujuran itu menjadi awal dari langkah-langkah kita untuk menuju keselamatan untuk diri kita dan orang lain. Orang seringkali berkata, mari kita bersikap jujur, tapi tidak mudah orang itu bersikap jujur karena proses untuk menjadi jujur itu memerlukan latihan yang panjang. Sebagaimana kalau kita membangun akhlak, tidak bisa akhlak itu kita ciptakan, kita bangun, kita temukan secara instan di dalam diri kita dan di dalam diri orang. Banyak hal yang harus dihadapi sebagai tantangan untuk membangun akhlakul karimah, termasuk di dalamnya ketika membangun kejujuran itu. Jujur sebagai sebuah sifat yang terpuji itu tidak mudah dimiliki oleh orang. Sehingga Allah menyanjung orang-orang yang punya sifat jujur dan menjanjikan balasan yang berlimpah untuk mereka. Jujur seperti apa? Ya jujur terhadap dirinya, jujur kepada orang lain, dan jujur kepada Allah. Sebagaimana yang bisa kita lacak misalnya di dalam sebuah hadis Nabi yang sangat terkenal ketika beliau mengatakan alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yatakharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqan. Hendaklah kalian itu selalu bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebajikan dan kebajikan itu akan membawa kepada surga. Sesungguhnya seseorang yang senantiasa bersikap jujur dan berupaya untuk selalu bersikap jujur akhirnya akan ditulis oleh Allah di sisinya sebagai seorang yang selalu jujur. Artinya apa? Dia menjadikan predikat sebagai orang yang jujur, yang disebut dengan siddiq. Jadi predikat jujur itu akan diberikan oleh siapapun yang selalu bersikap jujur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang kemudian mengakibatkan orang itu akan mengalir menjadi orang yang selalu bertindak benar, bertindak baik, bersikap tepat di dalam hidup, dan sikap itulah yang akan membawa kebaikan untuk dirinya dan juga bagi orang lain yang berinteraksi dengan dirinya. Dan pada saatnya surga dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bersikap jujur itu. Lalu di dalam hadis ini dikatakan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu yakdhibu wa yatakharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan dikatakan di sini jauhilah kedustaan karena kedustaan itu akan membawa kepada ketidakbaikan, kepada kemaksiatan, kepada keburukan. Dan ketidakbaikan, kemaksiatan, dan keburukan itu akan membawa orang itu ke neraka. Seseorang yang senantiasa berdusta dan selalu berdusta hingga akhirnya ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai pendusta. Kalau sudah dikatakan pendusta, maka dia tidak akan didosa oleh Allah, dan ketika berinteraksi di tengah masyarakat akan menjadi orang yang tidak akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Jadi ini yang selalu saya sampaikan ya. Trust atau kepercayaan yang ada pada diri orang terhadap kita itu karena kita telah membuktikan bahwa kita itu pantas dipercaya, dan sifat yang melekat pada orang yang jujur itu mengakibatkan orang itu menjadi orang yang dipercaya banyak orang karena setiap langkahnya selalu membawa kebaikan pada setiap orang yang berinteraksi dengan dirinya. Sehingga di masyarakat orang yang jujur itu pada akhirnya akan menjadi orang yang dipercaya banyak orang. Meskipun
Menjadi orang jujur itu tantangannya cukup berat, karena begitu kita berada di lingkungan orang-orang yang suka berbohong, kita sebagai orang jujur itu akan disingkirkan dan bahkan akan bisa difitnah dengan beragam fitnah yang tujuannya itu untuk menjatuhkan diri kita. Apa yang saya sebut dengan karakter assassination itu atau pembunuhan karakter itu akan bisa diciptakan, dibuat, direkayasa oleh orang terhadap kita yang selalu ingin bersikap jujur. Tetapi apapun yang akan terjadi, risiko apapun yang harus kita alami ketika kita ingin membangun sikap jujur, harus tetap menjadikan kita punya tekad untuk bersikap jujur. Karena dengan sikap jujur itulah kita akan selamat fit dunia wal akhirah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau ada pertanyaan, apa sih yang nama jujur itu? Apa jujur itu? Apa sih jujur itu? Kalau kita mau menyederhanakan, jujur itu kalau dimaknai adalah keselarasan antara berita, antara informasi dengan kenyataan yang ada. Kalau kita ngomong, apa yang kita omongkan itulah yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu selaras dengan apa yang kita omongkan. Jadi kalau orang mengatakan di sana ada sesuatu, maka kita buktikan betul-betul di sana ada sesuatu. Faktanya memang sama dengan apa yang dikatakan orang. Nah, kalau kita ini orang jujur, apa yang kita katakan itu terbukti dalam tindakan kita. Kalau kita mengatakan, insya Allah besok saya akan pergi ke Jakarta. Betul, besok kita pergi ke Jakarta. Insya Allah besok akan pergi ke Surabaya. Kita akan pergi ke Surabaya, itu orang yang jujur. Nah, itulah yang sulit. Karena tantangan kehidupan itu luar biasa. Untuk menepati janji saja luar biasa. Apalagi ketika kita mau bersikap jujur di sepanjang waktu, di beberapa yang melibatkan diri kita, dan pada saatnya di ruang-ruang itu kita ditantang oleh keadaan yang tidak selamanya bersahabat dengan diri kita. Nah, kalau suatu berita itu sesuai dengan kenyataan yang ada, maka dikatakan berita itu berita yang jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan sebagai sesuatu yang dusta. Nah, kalau kita katakan A, ternyata faktanya B, kita dikatakan tidak jujur. Oleh karena itu katakan A dan lakukan A. Itulah yang akan memberikan kepercayaan pada kita, atau dalam bahasa sederhana kita akan menjadi orang yang akan dipercaya oleh orang. Nah, kalau para jamaah bertanya, Pak Musir sudah bisa untuk bersikap jujur, saya katakan saya sedang berlatih, saya sedang belajar, dan tidak mudah, tertatih-tatih memang untuk bersikap jujur itu, karena apa, tantangannya luar biasa. Makanya saya ajak bersama, ayo kita berlatih, kita belajar untuk bersikap jujur dengan segala risiko yang harus kita hadapi. Ini yang selalu saya sampaikan. Jadi kalau saya ngaji itu bukan berarti saya itu adalah orang yang lebih baik daripada orang yang sering mengaji, ya tidak, karena saya punya satu tujuan, agar pengajian saya itu menjadi bagian dari nasihat-nasihat saya untuk diri, samping untuk beri nasihat pada orang lain. Jadi kalau saya itu ngaji tentang kejujuran, bukan berarti saya itu sudah selesai untuk bisa memberikan jujur. Tidak, justru dari pengajian itu saya punya keinginan untuk mengajari diri saya, memberitahu pada diri saya, mendidik diri saya untuk bersikap jujur. Dan disinilah saya merasa bahwa pengajian saya itu bisa menyentuh hati saya. Karena apa? Apa yang saya katakan itu menantang diri saya untuk membuktikan bahwa apa yang saya katakan itu memang sesuatu yang pada saatnya akan saya buktikan menjadi tindakan saya. Ketika saya kata lantang jangan korupsi, itu bukan berarti saya 100% selamat. Karena apa? Tindakan korupsi itu bisa terjadi di mana-mana, kapanpun bisa terjadi. Dan bukan tidak mungkin kita yang ngomong korupsi itu akan terjebak pada tindakan itu. Karena apa? Budaya kita itu sangat kondusif untuk melahirkan tindakan korupsi. Sekali lagi, kejujuran itu adalah pada ucapan dan tindakan. Seorang yang jujur itu punya sikap batin yang membuat orang itu ingin melakukan apa yang dikatakan. Bagaimana dengan orang yang bersikap riya, pamer? Para ulama mengatakan seorang yang berbuat riya, bersikap riya itu bukan orang yang jujur, karena dia terdapat sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan di dalam batinnya. Demikian juga kalau kita bicara orang munafik itu tidak akan bisa bersikap jujur, karena dia seringkali menampakkan dirinya sebagai orang yang seolah-olah baik, padahal dirinya belum sebaik apa yang dia tampakkan. Kalau sekarang istilahnya pencitraan. Dalam dunia pencitraan, dalam dunia apapun, di dalam wilayah apapun, itu selalu hadir orang-orang yang disebut
pendusta. Sebab apa yang dia citrakan itu sesungguhnya tidak ada itu. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, meminjam kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin, beliau mengatakan asas keimanan itu adalah kejujuran dan asas kemunafikan itu adalah kedustaan. Maka tidak akan pernah bertemu antara kedustaan dan keimanan, melainkan akan saling bertentangan satu sama lain. Allah menyatakan, mengabarkan, menunjukkan bahwa tidak ada yang bermanfaat bagi seorang hamba dan yang mampu menyelamatkan adab kecuali kejujuran. Jadi kalau kita ingin selamat, kita ingin bermanfaat, jadilah orang yang jujur. Jujur itu adalah ekspresi dari keimanan. Artinya perwujudan dari iman kita. Kalau kita itu betul-betul beriman, maka kita akan menjadi orang yang jujur. Nah, ketika kita itu menjadi orang yang suka berdusta, ya sebenarnya iman itu tumbuh di dalam diri kita. Itu kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Di dalam surat Al-Maidah ayat 119 misalnya dikatakan, qala Allahu hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum lahum jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalikal fawzul adzim. Allah berfirman, ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar. Nah, jadi Allah mengatakan ini adalah suatu hari yang bermanfaat bagi orang-orang yang benar, yang bisa menyatakan kebenaran. Bagi mereka itu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Allah ridho terhadapnya, artinya Allah meridhoi semua perbuatan mereka itu, dan mereka pun merasa puas terhadap nikmat yang telah diberikan, dicurahkan, dianugerahkan oleh Allah pada mereka. Dan itulah keberuntungan yang paling besar. Jadi ketika orang itu jujur, orang itu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Dan keberuntungan terakhir adalah surga. Tadi dalam surat Az-Zumar ayat 33 dikatakan walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang yang membawa kebenaran dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Siapa? Orang-orang yang betul-betul membawa kebenaran Nabi Muhammad SAW dan membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah orang-orang yang bertakwa. Artinya orang bertakwa itu jujur dengan pengakuan keimanannya kepada ajaran Allah yang telah diwahyukan oleh Allah, yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian pada saatnya membuktikan di dalam tindakan-tindakannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, akhir dari pengajian kali ini secara sederhana saya katakan, jadilah orang-orang yang belajar untuk selalu bersikap jujur dalam niat dan kehendak, sehingga kita akan menjadi orang yang ikhlas untuk berbuat sesuatu. Jujur di dalam ucapan, sehingga apa yang kita ucapkan itu betul-betul bisa kita buktikan di dalam tindakan kita. Jujur di dalam tekad untuk memenuhi janji, sehingga setiap janji kita selalu akan kita tepati. Jujur di dalam setiap tindakan, artinya secara dia kita melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan apa keadaan kita. Jujur di dalam beragama, artinya kita beragama dengan sebenar-benarnya, sehingga kita menjadi muslim yang kafah. Nah, orang yang selalu bersikap jujur dan selalu mendapatkan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia dia akan menjadi orang yang selalu berjalan baik dan benar, dan akhirat kelak akan mendapatkan nikmat yang tertinggi dari Allah berupa surga yang dijanjikan Allah kepada mereka. Inilah apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu bersikap jujur, dan kejujuran yang kita miliki itu insya Allah akan membawa kebaikan di dunia wal akhirah. Kita menjadi orang yang selalu berjalan lurus di dunia, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah pada diri kita, karena ketakwaan yang terbangun di dalam diri kita disebabkan sikap jujur kita yang selalu kita jaga di dalam diri kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.